Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan demo ulang untuk unit testing pada website TK Pancamanunggal. Untuk unit tes yang pertama, di sini kami akan melakukan grup tes pada komponen CTA. Dengan test case pertama, untuk memastikan titel dan deskripsi berhasil dimunculkan. Dengan ekspektasi titel berhasil dimunculkan dan deskripsi berhasil dimunculkan. Untuk tes case yang kedua yaitu memastikan 2 tombol dengan label yang benar. Ekspektasi pertama yaitu terdapat 2 tombol. Ekspektasi kedua, pertama, tombol dengan label daftarkan sekarang, dan ekspektasi ketiga yaitu tombol dengan label hubungi kami. Untuk test case yang ketiga yaitu ketika tombol diklik maka akan mengarahkan pada halaman yang sesuai atau navigasi yang sesuai. Dengan ekspektasi pertama, ketika button diklik maka akan memunculkan root pada PPDB, dan kemudian untuk button kedua hubungi kami maka akan memunculkan root pada kontak. Di sini saya bagian header untuk testing 1 memastikan titel header muncul dan logo ditampilkan. Kemudian tes kedua memastikan navigasi atas tampil dengan jumlah item yang benar dan aktif kelas sesuai. Kemudian tes ketiga memastikan menu body, misal hamburger atau mobil menu, menampilkan ikon kelas dengan benar. Selanjutnya adalah tes untuk komponen card. Jadi tes pertama adalah memastikan titel dan deskripsi ditampilkan dengan ekspektasi teks titel dan deskripsi tampil. Lalu tes kedua memastikan image muncul dengan SRC dan alt yang benar. Dengan ekspektasi image harus muncul, lalu ada atribut SRC dan atribut alt. 3. Snapshot testing untuk mengecek apakah markup HTML komponen tidak berubah secara tidak sengaja. Untuk carousel, tes yang pertama untuk memastikan jumlah gambar yang dirender sama dengan jumlah itemnya dengan ekspektasi image. Untuk tes keduanya untuk memastikan tiap gambar memiliki sumber yang sesuai. Untuk ekspektasi atribut image di dalam indeks. Untuk tes yang ketiga untuk memastikan komponen carousel container muncul dan ekspektasi komponen uCarousel. Pada bagian middleware, pada test case pertama, jika user tidak memiliki token dan akses ke halaman dashboard, maka middleware harus redirect ke page login. Selanjutnya pada test case kedua, jika user mempunyai token dan akses ke halaman login, maka middleware harus redirect ke halaman dashboard home. Selanjutnya di test case ketiga, jika user akses halaman selain dashboard atau login, maka middleware tidak akan melakukan redirect. Ini saya melanjutkan untuk test case footer. Test case pertama yaitu ekspektasi memastikan copyright muncul dengan tahun berjalan. Ekspektasinya copyright muncul tahun lalu TK Pancamanunggal. Untuk test case yang kedua yaitu memastikan semua item navigasi muncul di footer. Ekspektasinya memunculkan yang pertama home, yang kedua yaitu tentang kami, yang ketiga memunculkan PPDB, yang keempat memunculkan kontak kami. Untuk test case yang ketiga memastikan tombol media sosial Instagram dan YouTube muncul dengan label yang benar. Option A, option O ya. Ekspektasinya yang pertama memunculkan
tombol yang ekspektasi yang pertama yaitu memastikan tombol media sosial muncul dengan benar, yaitu medsos Instagram. Yang kedua, muncul tombol untuk menuju ke YouTube. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Setelah menentukan komponen yang akan diuji dan 3 test case tiap komponen, masuk pada terminal, kemudian run tes. Berdasarkan hasil tes dari 6 file dan 18 test case, semuanya berhasil. Untuk tugas yang kedua, yaitu pembuatan Docker file. Pertama, kita membuat Docker Compose.yaml terlebih dahulu, yang di dalam servisnya nanti akan menggunakan 3 service container, yaitu app, db, dan phpMyAdmin. Pada service container app terdapat built-in yang build titik, yang artinya Docker Compose akan membuat sebuah image menggunakan Docker file pada folder build titik ini dengan nama kontainer Nux app, mapping port 3000 untuk host dan 3000 untuk kontainer. Kemudian mengatur environment dengan variabel database URL dengan service MySQL, username, root, password, admin 123 dengan host DB, port 3306 dan nama database TK Pancamanunggal. Artinya website atau aplikasi ini akan terhubung dengan MySQL melalui kontainer dengan nama DB. Kemudian depends on DB, yaitu artinya service app ini akan berjalan setelah service DB dijalankan. Selanjutnya pada service DB, untuk image yang dinyalakan MySQL dengan versi 8, kontainer nama menggunakan MySQL restart always dengan tujuan jika terjadi crash maka akan di restart secara otomatis. Password yang digunakan admin 123 MySQL database TK Pancamanunggal ini akan membuat database secara otomatis. Untuk port yang digunakan 3306 untuk host, 3306 buat kontainer. Untuk volumenya adalah menggunakan volume dengan nama MySQL data dengan lokasi penyimpanan var lib MySQL dengan tujuan jika terjadi hapus maka data akan tetap ada. Selanjutnya yaitu kontainer phpMyAdmin. Untuk kontainer phpMyAdmin-nya yaitu image phpMyAdmin versi terakhir. Nah, kontainer namanya yaitu phpMyAdmin db restart always. Untuk ketika MySQL Docker crash maka MySQL dan Docker akan dijalankan secara otomatis. Nah, untuk port 8080 ini digunakan untuk database, 80-nya untuk kontainer. Ini untuk mengatur environment variabel DB, PMA user, root untuk mengatur variabel root, PMA password admin 123 untuk mengatur variabel admin 123. Depends on ini untuk menunggu kontainer DB jalan dulu baru kemudian kontainer MyAdmin dijalankan agar tidak terjadi error di MySQL sebelum mulai. Selanjutnya adalah untuk membuat Docker file. Jadi kita akan membuat image pun sebagai build. Lalu yang kedua adalah workdir/up untuk set work untuk ke /up. Selanjutnya adalah copy package.json dan boon.log ke dalam
kontainer kerja tadi. Selanjutnya adalah run boon install untuk menginstal dependensi dengan memakai log file dan ngeskip post install. Selanjutnya adalah mengcopy seluruh project tadi ke kontainer. Selanjutnya adalah Prisma generate untuk mengenerate Prisma. Lalu ban run build untuk nge-build kontainer tadi. Yang pertama, from OpenBone as production untuk mulai stack baru dengan image bone yang sama. Lalu yang di bawahnya ada workdir app untuk men-set folder kerja di production container ke app. Lalu di bawahnya lagi run apt get update dan seterusnya untuk mengupdate package list OS dalam kontainer, install OpenSSL serta delete ccapt untuk mengecilkan ukuran image. Lalu yang di bawahnya copy from build app output app untuk mengcopy folder output hasil build dari stack build ke app di stack production, folder yang akan dipakai untuk menjalankan Nux production server. Di bawahnya sama untuk mengcopy app menuju app output. Lalu yang terakhir untuk node modulnya sendiri untuk mengcopy dependensi natif dari stack build pun tidak selalu include semua modul setelah build, jadi di production tetap butuh node modul. Pada baris ini ada tulisan copy from build. Ini artinya ambil file package JSON dari tahap build lalu salin ke dalam kontainer yang akan dipakai untuk menjalankan aplikasi. Kemudian untuk bagian kedua ini copy from build up Prisma ini artinya ambil folder Prisma, kemudian dari tahap build dan salin ke komen terakhir. Pada folder Prisma itu berisi 2 file skema database sama file migration supaya aplikasi bisa dijalankan migrasi database. Kemudian expose 3000 TCP ini artinya kontainer ini menggunakan PRON 3000. Jadi saat aplikasi berjalan kita akses lewat PRON 3000. Kemudian yang terakhir, baris yang terakhir ini CMD yang artinya ini maksudnya sederhana. Kemudian CMD, kemudian baris terakhir CMD bagian ini boon run DB ini untuk jalankan migrasi database. Lanjut kemudian untuk ini setelah itu jelaskan server aplikasi. Sederhananya saat kontainer mulai update database dulu baru jalankan server. Sekian, terima kasih.